kamar itu menentukan mood kita seharian. Jadi ya kalau aku ngerasa kamar aku udah berantakan banget, itu aku tuh memang beneran pusing kayak ini kenapa sih mumet banget gitu, kenapa sih kok kayak bersera banget gitu. Nah, di situ aku mulai bersihin lagi gitu. Nah, sering sih terjadi kayak gitu kadang kalau udah lagi males gitu, atau lagi lazy day gitu kayak, oh gila berserakan banget. Tapi ya setelah itu kemas lagi gitu. Terus yang kedua, tidur cepet. Kadang kita tuh sering begadang kan, apalagi kayak cewek-cewek drakoran sampai jam 3 subuh. Atau cowok-cowoknya main game yang sampai gila sampai jam 3 subuh kayak gitu. Nah, eh ya gini deh manfaatnya kalau kalian nggak, maksudnya kalau kalian tidur cepet kan jadinya nggak mata pandang. Nah itu kan buat diri cantik ya, ngelihat diri sendiri cantik kan enak gitu ya. Terus juga yang ketiga tuh peregangan setiap jam supaya postur tegak. Jadi kayak ya kan kalau udah kebanyakan baring juga kadang pusing ya, pusing, badan pegel-pegel, sama kayak kebanyakan duduk, kebanyakan berdiri. Ya namanya juga satu hal yang banyak kan nggak bagus gitu ya. Nah, terus selanjutnya apa nih? Coba untuk jalan kaki gitu, jalan-jalan singkat keluar dari rumah atau kamar gitu, karena kalian udah istirahat tidur, kalian udah, ya boleh lah nonton drakor, kalian boleh apa namanya main game gitu, juga kalian juga perlu sinar matahari itu baik gitu, juga kalian perlu mengeluarkan keringat dan jalan-jalan mau pagi mau sore, dan asal malam aku agak bingung nih, soalnya lebih sukanya kayaknya sore deh gitu, ya jalan-jalan singkat aja kalau misalnya rumah di komplek, jalan-jalan di komplek, ke perumahan gitu segala macam. Terus lanjutin tuh ada nongkrong sama teman-teman gitu, mau virtual ataupun ketemu langsung, tapi di kondisi sekarang ini jangan lupa protokol kesehatan gitu. Kalian coba, kalian makhluk sosial gitu kan, juga harus punya teman, sekalipun kalian apa namanya pengennya sendiri, ada teman, takutnya ntar eh, lagi butuh temen, temennya udah pada hilang gitu kan. Terus yang terakhir itu ada dengerin lagu, bikin playlist baru atau putar playlist favorit kalian gitu. Ya kadang-kadang juga aku sering sih kayak dengerin lagu gitu, tapi kadang itu mulu nih lagunya gitu kan. Cari lagu tuh playlist apa namanya playlist baru kalian gitu segala macam. Terus kalau kata Macmillan tanggal 21 April 2021, kata dia tuh don't let self care sabotage your savings. Jadi artinya tuh jangan biarin self care kalian tuh menyabotase apa ya tabungan kalian gitu. Jadi kalian harus tetap self care, tetap nabung gitu loh. Jadi karena sulit membedakan antara self care sama memanjakan diri itu, ya enggak Mbak Baby? Benar, benar banget. Jadi satu yang harus diingat, self care itu adalah merawat diri, bukan memanjakan diri gitu, gitu sih. Nah, eh balik lagi ke self love. Kita balik lagi ke self love gitu ya. Nah, kebanyakan eh, orang tuh bingung gitu loh, mungkin tanpa disadari juga. Self love sama selfish itu beda atau sama sih? Ini beda dong. Nah, namanya memang hidup, tapi namanya memang mirip gitu ya. Mirip kan self love sama selfish. Awalnya self gitu kan. Nah, tetapi ternyata pengertiannya beda. Ya pasti beda dong. Nah, kalau self love sendiri itu mencintai diri sendiri dengan menerima dan menghargai segala aspek dalam hidup dirimu. Kekurangan, kelebihan, kebaikan, keburukan, segala hal lah tentang diri kalian tuh kalian terima. Itu namanya self love, kalian mencintai diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, kalau selfish itu tuh lebih ketika kamu terlalu fokus pada sesuatu hal yang menguntungkan dirimu tanpa memikirkan dan mendengarkan orang lain, egois jatuhnya. Nah,
Ya, selfish itu kan egois ya, tapi mungkin ada yang nggak tahu kali ini gitu kan, karena self nih depannya itu. Nah, self love itu buat kamu jadi egois. Itu adalah mitos. Nah, kadang kan dibilang, aku pernah nanya gini sama Pak Dir, Kak, udah gitu kalau untuk diri sendiri egois tahu, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, enggak, kan untuk diri kamu sendiri, selagi kamu gak merugikan orang lain dan gak merugikan diri kamu, berarti kamu gak egois, dia bilang kayak gitu. Berarti kan kamu betul mementingkan diri kamu sendiri, dia bilang kayak gitu. Nah, awalnya aku juga mikir kayak gitu. Nah, self love itu egois gitu. Nyatanya, self love akan membuatmu memandang dunia lebih positif, percaya diri dan menghargai diri kalian itu sendiri gitu. Kamu nggak akan menerima kekurangan dan kelebihan dirimu sendiri sehingga kamu akan salah guys. Kamu akan menerima kekurangan dan kelebihan dirimu sendiri hingga kamu bisa menjadi individu yang lebih baik dari sisi fisik, psikologis, bahkan sosial. Jadi balik lagi kayak yang selalu dibilang, diri sendiri dulu emang lebih bagus kayak gitu. Terus tanda-tanda egois itu apa sih? Apa nih tanda-tanda kalau kita tuh egois? Oke, tanda-tanda kita egois atau tanda-tanda egois itu pertama, mementingkan pribadi. Kepentingan pribadinya itu harus dipenuhi gitu. Nggak menerima kritik, saran dari lingkungan sekitar, dari teman, orang tua, segala macam. Nggak mikirin atau mendengarin orang lain. Mengabaikan orang yang tidak sependapat. Jadi ya egois, it's all about yourself gitu, herself. Terus ini ada cara menumbuhkan self love bagi yang masih selfish gitu ya. Yang pertama itu kalian harus mengenal diri kalian kan. Kalau misalkan kalian mau self love, kalau kalian nggak kenal diri kalian gimana gitu kan. Terus yang kedua, fokus pada masa depan yang lebih baik. Kalian udah mengenal diri kalian, lalu kalian tahu kekurangan kelebihan kalian, baru kalian bisa lebih fokus untuk milih masa depan yang mana yang lebih baik. Terus yang ketiga itu ada kalian bisa memulai untuk memahami keinginan kalian sendiri. Karena sulit ngebedain juga keinginan sama apa ya, kebutuhan yang harus terpenuhi kan. Terus yang keempat itu self care atau peduli pada kebutuhan dasar kayak nutrisi, olahraga, tidur, dan kehidupan sosial lainnya lah gitu. Terus yang kelima itu ada menerima kekurangan dan serta kelebihan diri gitu. Nah, selanjutnya tuh gimana Bibi? Tadi sampai yang 5 ya nih. Ya, berarti aku lanjut lagi. Yang keenam itu ada memberi batasan pada hal-hal yang merugikan. Jadi kayak ya buat apa gitu eh, hal-hal yang merugikan kalian terus terus ada gitu ya, mending dikat aja gitu kan, hidup kita tuh kita yang pilih, kita yang tentuin, dan kalau itu merugikan ya buat apa, mending di skip aja gitu loh. Terus yang ketujuh juga melindungi dirimu sendiri dengan pergaulan yang toksik. Jadi kalau kalian ngerasa pergaulan kalian udah toksik, mending ya keluar aja gitu, karena aku yakin eh, kalau niat kalian tuh baik, pasti kalian bakal ketemu temen yang lebih baik lagi nantinya. Kayak gitu sih. Terus yang ke-8 aja ada memaafkan dirimu sendiri dan belajar dari kesalahan di masa lalu. Ya, aku tahu maafin diri sendiri itu emang gak gampang, gak semudah nih kayak aku ngomong. Tapi itu penting gitu, karena ketika kalian udah berdamai sama masa lalu, kalian tuh bakal lebih bisa melangkah dengan mudah dibanding kalau kalian terus-terusan stuck gitu loh. Kayak aku gimana ya gitu misalnya. eh, aku ngerasa bersalah nih sama orang gitu. Atau aku benci nih sama mantan aku karena dia ninggalin aku gitu. Nah, itu kan jadi bumerang sendiri sih menurut aku, karena eh, belum tentu orang yang kalian pikirin tuh peduli gitu loh. Jadi ya mending peduliin diri sendiri aja
kayak gitu. Kenapa nggak operator sih? Apa? Terus yang ke-9 juga ada menetap menetapkan tujuan untuk menjadi motivasimu. Pasti dong, kita semua butuh motivasi dalam hidup. Baik dari orang lain, baik dari diri sendiri, baik dari cacian orang lain yang menjadikan kita itu motivasi kayak gitu. Jadi ya, kalau aku sih malah cacian orang tuh aku jadiin motivasi. Kayak, oh enggak kok yang mereka ngomong tuh salah tentang aku. Dan aku buktiin kayak gitu. Nah, ketika kamu bisa menerapkan self love, kita tuh bakal mencapai keseimbangan dalam hidup, baik dari segi kesejahteraan, kesehatan, bahkan kehidupan sosial kayak gitu. Eh, kita adalah pribadi yang berhak dan layak mendapatkan cinta, terutama dari diri sendiri. Kalau kalian belum bisa dapet cinta dari pasangan, orang lain, atau orang sekitar, ya cintain aja dulu diri kalian sendiri, kasih diri kalian cinta gitu. Ketika semua orang pergi, yang nggak akan bisa pergi itu ya kalian gitu. Kalian tuh akan tinggal untuk terus mengalirkan kasih sayang sama diri kalian sendiri kayak gitu. Hari ini udah melakukan apa untuk mencintai diri kalian sendiri? Apa Mi? Coba. Aku udah hangout teman-teman. Sudah apa lagi ya? Shopping, tadi sempat shopping juga, gitu, berbelanja, persiapan untuk tahun baruan. Juga udah ya banyak lah. Baby sendiri gimana? Sudah melakukan self love apa hari ini? Sama Aku juga shopping tadi. Aku juga udah beresin kamar. Aku udah kemarin aku pasang eyelas gitu untuk lihat diri aku lebih cantik aja gitu, bangun tidur aku udah cantik gitu. Nah kalau Mbak Operator apa nih, udah melakukan self love apa nih hari ini? Sama kan? Kita kan belanja bareng guys. Gak basa-basi lah ya. Ingat ya teman-teman, besok stay tune The Operator on Camel. Kapan lagi gitu. yang kepo sama mukanya, ayo langsung nonton besok jam berapa nih baby? Ya mungkin abis asar kali. Enggak lah, sebelum itu lah jam 2-an atau jam 3 gitu. Nah, hidupin aja notification-nya biar tahu kan. Nah, kegiatan self love apa nih yang sebenarnya bisa jadi contoh ya Mia? Kayak misalnya tidur, makan, ngobrol, berdamai dengan diri sendiri, terus fokus belajar, terus juga tahu nggak sih kalian istilah ini self talk? Pernah nggak nih self talk? Tahu nggak self talk itu apa? Jadi kayak berbicara dengan diri sendiri gitu nggak sih? Iya, betul. Berdialog, berbicara. Nah, self talk itu singkatnya bercengkerama dengan diri sendiri, dialog sama diri sendiri. Kalian tahu nggak sih sebenarnya itu tuh perlu dan bagus menurut aku, karena gini, kayak aku udah pernah bilang sih di streaming sebelumnya, kayak ketika aku lagi sedih, aku lagi punya masalah, aku aku kesel sama diri aku, atau aku lagi kayak bingung nih, galau nih misalnya, kayak aku nih maunya apa sih gitu. Kadang kan ada beberapa hal kita tuh bingung gitu sama diri kita sendiri. Aku tuh bakal yang kayak gini, aku tuh kenapa gitu, nanya sama diri sendiri, aku tuh kenapa, maunya tuh gimana, maunya misalnya kalau itu bersangkutan sama orang lain gitu ya, maunya misalnya Kak Uci kayak gini gitu. Nah sekarang orang itu tuh bersedia nggak udah jadi yang kau mau, balik lagi kan pertanyaannya. Kalau enggak ya udah cukup kontrol ekspektasi sendiri kan berarti kayak gitu. Jadi kayak kita tuh perlu bicara gitu loh sama diri kita. Nah, self talk ini ya kayak kegiatan dialog sama diri sendiri kan, kayak yang aku bilang tadi.
Namun tenang aja, self-talk itu merupakan kegiatan yang wajar untuk dilakukan. Kadang mungkin orang mikirnya self-talk tuh apa sih, ngomong sendiri ke orang gila gitu kali ya. Padahal itu tuh wajar banget guys gitu untuk dilakuin. Nah, kalau self-talk itu pohon, pikiranmu lah akarnya. Ngerti nggak nih?